Surayu Balaria Waluya Ibar Bangkitsa. masih di acara Cahaya Batin. Saya khusus pada tayangan ini mengundang Guru Ratu Sableng dari SKM. Perjumpaan kita masih dalam pembahasan pintu gerbang kesadaran bangsa Indonesia Nusantara. Sebagai bangsa Jawa harusnya tidak lupa dengan adat dan budaya Nusantara. Wong Jawa ojo sampai lali karo Jawane. password kita wong Jawa ojo sampai lali Jawane. Oke. Jawane ini adalah kalimat yang menurut saya sebagai representasi menyampaikan amanat bagi seluruh anak bangsa, di mana banyak kita menyampaikan beberapa kali jargon pemerintah, jargon publik, jargon atau kampanye kaum milenial menyampaikan bahwa kita harus melawan budaya asing, kita harus melawan produk asing, kita harus dan selalu kita harus penolakan kepada budaya, kesenian, produk asing. Tapi sebenarnya apakah kita sudah tahu bahwa budaya kita sendiri, budaya bangsa Jawa, apakah kita sudah tahu tentang kesenian kita, atau hal yang paling mendasar adalah huruf dan aksara Jawa sebagai induk kebudayaan, sebelum nanti akan kita panjang lebar membahas seluruh aksara Nusantara mulai dari Sunda Kaganga, Abugida Batak yang terbagi 5, dari Simalungun, Mandailing, Pakpak, Toba, dan nanti juga akan berbicara dari aksara Papua yang juga pecah dari Kaganga. Sangat luas sekali, saudara, bahwa kebudayaan kita mulai dari Kawi, dari Palawa menjadi Sanskerta, induknya adalah aksara Jawa. Dan saudara-saudara kita di Madura masih memiliki banyak kitab tentang aksara Hana Caraka dalam bentuk manuskrip yang biasanya dilaksanakan acara ritual memacah atau dalam Jawa macapat. Kita khusus dengan Ratu Sableng dari SKM, kita sampai kepada aksara To. To ini kalimat yang saya akan tetap mencoba biar tidak salah di dalam penjelasannya, maka saya akan coba membaca, bukan berarti kita tidak memahami toto, tatas, titi, dan itu apa sebenarnya. Tatas, tutus, titis, titi, lan wibowo. Mendasar, mencari akar, totalitas penuh dengan keyakinan, satu visi, hanya satu dalam sebuah tujuan, teliti di dalam memandang hidup. Nah, kita akan membahas dengan Ratu Sableng bahwa komunitas SKM adalah komunitas yang memiliki satu visi untuk menuju sebuah totalitas dan mendasar dalam memandang hidup. Nah, Ratu Sableng, saya ingin berdiskusi bagaimana panjenengan membangun satu visi kepada teman-teman SKM sebagai dasar nilai-nilai kebudayaan luhur yang ditancapkan agar tidak lupa dengan kebudayaan Nusantara. Ya, terima kasih yang menonton. Ya, tentunya untuk memberikan sesuatu nilai adiluhur kepada person itu harus ada motivasi dulu. Kita motivasi dulu. Kalau langsung pada isinya, tentunya
tidak langsung mereka bisa terima. Motivasi apalagi era saat ini, era digital, mungkin bisa terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Ya, Ya, kita sedikit demi sedikit untuk memberikan cerahan tentang batinnya. Begitu, Cak Moyo. ya. Lalu bagaimana membangun satu wilayah memiliki pandangan hidup, menjalankan hidup, lahirnya nilai-nilai kebudayaan luhur itu sendiri yang ditancapkan kepada kawan-kawan sekalian. Itu mungkin harus kita bangun dari diri kita sendiri, ya Mas. Ya, Apa yang telah kita rasakan baru kita sampaikan, ya Mas. Ya, jadi setelah mereka itu merasakan, nanti akan ketok tular, ya Mas. Satu pada yang lainnya, gitu, ya Mas. Sehingga terbentuklah komunitas, gitu, ya Mas. kalimat ini menjadi inspirasi buat kita. Bagaimana lahirnya Majapahit pada 10 November 1293. 1293. Kita akan mencoba menuliskan pada angka tahun 10 November. 10 kita tulis dulu. November bulan berapa? 11. Satu. Tahunnya adalah 1200. Ini berapa? 1293. Apakah kelahiran Majapahit di 10 November adalah mengingatkan kembali pada kejayaan lahirnya Majapahit? Apakah Raden Wijaya tidak mengalami sebuah upaya untuk tutus, tatas, titi, dan lipo? Bagaimana belum hilang? Tatas ini sudah hilang, tutus ini nol. Apakah bisa tercapai kalau kita masih tersandung dengan hal-hal yang membuat kita tidak murni tujuan itu kepada sesuatu pengharapan kita kepada Sang Maha Pencipta? Apakah bisa? Satu-satu. Singkat padat, kalau masih tercerai-berai tidak bisa. Tentunya kita semua harus menyengkuyung, kata orang Jawa, Ya. mangayu bagyo, manunggal, saiyek saeko proyo, baru akan tercipta sesuatu yang diinginkan. Demikian, Pak. Bagaimana kita mengenolkan di dalam diri kita untuk tidak ada nafsu, tidak ada pengharapan selain kepada Sang Maha Pencipta? Bagaimana? Satu, hanya kesadaran yang monyong, Ya. introspeksi diri. Tidak monyong. Memulai untuk mencapai proses menuju kesadaran itu bagaimana? Ya, kita awali dari kita untuk mencari keheningan dalam diri. Jadi hilangkan sejenak, walau aktivitas kita mungkin porsinya terlalu banyak, kita harus off sejenak untuk memperoleh energi suci, yaitu bermeditasi atau menghening, ya Mas. Nanti akan mengendap pikiran-pikiran yang kotor, sehingga kita mendapatkan yang namanya hawa murni. Berpikirnya nanti akan selalu positif. Terus. Saya kepingin dieksplor terus. Ya, nah, itulah nanti apa yang kita dapat dari hasil meditasi atau menghening, hasil itulah nanti akan diimplementasikan, ya. Begitu, ya.
luar biasa. Jadi untuk menuju sebuah tujuan pada prinsip-prinsip keilahian, menuju tutus, tatas, dan menuju pada satu tujuan itu perlu ada sebuah keheningan. Hening ini adalah mengosongkan sebuah nilai-nilai yang negatif, nilai-nilai yang sekarang ini semuanya terlihat seakan-akan orang sudah murni dalam sebuah tujuan berbangsa dan bernegara. Sumpah serapah dimunculkan, bahkan pengakuan-pengakuan pun disampaikan. Di dalam pembicaraan kita terus akan berlanjut saat kita bersama-sama. Semoga cahaya batin bersama-sama kita terus memberikan cahaya buat kita semuanya. Rahayu, 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 rahayu. rahayu.